Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jember akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri atas supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Sri Yuliani dari UPTD Sabdik SDN Sidomekar 3. Saya Marianus Setiawan dari UPTD Sabdik SDN Sidomekar 5. Saya Yunus Ristan Hidayat dari SMK Negeri 8 Jember. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iwan? Alhamdulillah baik-baik Bu Yuli. Baik Pak Iwan, sebelum kita melakukan coaching pada siang hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Iwan untuk mendiskusikan masalah rubrik penilaian kita pada siang hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati terkait dengan kesesuaian antara rubrik penilaian dengan alur tirtanya. Kemudian apakah percakapannya nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee nanti merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Baik Bapak, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching pada siang hari ini? Oke, terima kasih Bu Yuli. Pertanyaan yang pertama itu akan saya jawab, kemampuan atau kompetensi yang ingin saya capai pada coaching kali ini adalah yang pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam proses coaching pada siang hari ini Pak? Oke. Secara spesifik itu kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama adalah kehadiran mendengarkan dengan aktif, seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir kita, indikator bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Indikator yang ingin saya capai itu adalah yang pertama, yang tentunya dapat menemukan solusi Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa agar saya itu bisa menyelesaikan masalah ini, gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Demikian dulu pasca pra-observasi kita kali ini. Bapak bisa melakukan coaching terhadap coachnya, terhadap coachingnya. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya saya hari ini agak sedikit berwarna Bapak. Tapi baik secara. Sepertinya yang saya lihat seperti itu Pak Yunus. Kelihatan dari raut wajahnya sepertinya ada yang ingin jenengan sampaikan, seperti itu nih. Betul Bapak. Di sini saya mempunyai unek-unek perihal proses pembelajaran yang sudah saya lakukan Bapak. Sebelum saya melakukan sharing kepada Bapak, saya mau memperkenalkan diri kepada supervisor. Jadi perkenalkan, saya Yunus Ristan Hidayat, SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 8 Jember. Saya mengajar mata pelajaran teknik sepeda motor. Bapak, jadi permasalahan yang saya hadapi Bapak, jadi kebetulan saya itu adalah guru dan wali kelas. Jadi saya itu mengajar di SMK Negeri 8 Jember itu kurang lebih sudah 10 tahun. Di sini saya ditugaskan selain mengajar, tugas pokok saya mengajar, yaitu diberi tugas tambahan yaitu menjadi wali kelas. Nah, di sini saya diberikan tugas menjadi wali kelas 11 TPSM 1, di mana sebelumnya itu saya mengajar menjadi wali kelas di kelas 12 TPSM 1, karena kelas 12 TPSM 1 sudah
sudah lulus, kemudian saya dilimpahkan untuk menjadi wali kelas 11 TPSN 1. Nah, di sini kelas 11 TPSN 1 itu merupakan hal baru. Jadi saya itu oleh murid-murid itu menjadi guru yang baru, menggantikan wali kelas sebelumnya, yaitu Ibu Nurbani atau Ibu Nining. Nah, di sini saya mendapati Bapak setelah saya berdiskusi dengan Ibu Nurbani perihal profil belajar murid dan kesiapan belajar murid. Di sini saya mendapati bahwasanya motivasi atau minat literasi siswa itu menurun. Jadi saya lihat pada saat proses pembelajaran itu siswa minat atau motivasinya itu kurang, terutama di dalam literasi. Kemudian ini saya dapati pada saat saya memberikan tugas kepada siswa secara berkelompok dan melakukan diskusi, bahwasanya dari hasil pekerjaan yang sudah saya berikan kepada murid tersebut, hasil dari pekerjaannya itu tidak sesuai dengan konteks dari masalah yang saya berikan, pertanyaan yang saya berikan. Nah, di sini saya sebetulnya sudah melakukan asesmen diagnostik ya. Dari asesmen diagnostik itu saya menjadi bisa memetakan mana siswa yang kurang dalam hal literasi dan dalam hal kesiapan belajar. Kemudian dari situ saya mempunyai tujuan bagaimana saya itu bisa menumbuhkan minat literasi siswa untuk bisa tumbuh sehingga akan berimplikasi pada motivasi belajarnya. Kemudian di sini saya mengidentifikasi dari hasil identifikasi saya tadi, saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Saya bandingkan dengan informasi dari wali kelas sebelumnya, itu ternyata linier. Hasil dari asesmen diagnostik saya itu siswa yang kurang atau memiliki kemampuan yang tinggi dan rendah itu sama. Hasilnya itu, datanya itu sama. Ternyata siswanya itu saja. Kemudian di sini saya mengidentifikasinya itu tadi ada 2 pembanding, yaitu data dari wali kelas dan data dari saya melakukan asesmen diagnostik. Kemudian begini Bapak, jadi saya dari hasil asesmen itu mempunyai rencana bagaimana agar siswa itu mempunyai semangat atau motivasi belajar dan bisa menumbuhkan literasi siswa di sini. Di sini saya akan melakukan rencana aksi, yaitu berupa yang pertama akan melakukan literasi sebelum proses pembelajaran berlangsung. Pada awal proses pembelajaran sekitar 5-10 menit saya melakukan literasi di awal. Untuk topik yang akan dibahas itu bebas, terserah dari anak-anak ingin fiksi, non fiksi atau ilmiah, bebas. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan media untuk literasinya itu menggunakan HP atau gadget. Ya, jadi di sini saya akan membuat diferensiasi prosesnya itu saya menggunakan gadget atau HP. Dan di sini saya juga akan memberikan link untuk bagaimana siswa bisa mengakses tanpa menggunakan paket data atau wifi. Jadi saya menggunakan Flipbook ya untuk literasi tersebut. Kemudian yang ketiga, saya melakukan motivasi kepada siswa bahwasanya literasi itu penting agar proses pembelajaran yang sudah kita lakukan itu bermakna. Di sini kalau siswa tidak melakukan literasi, maka proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu kurang bermakna. Artinya siswa hanya menuntaskan
kewajibannya saja sebagai seorang pelajar, tapi di situ tidak ada transfer ke knowledge atau transfer ilmu. Kemudian di sini dari hasil rencana aksi itu saya mempunyai tanggung jawab, Bapak. Jadi dari tanggung jawab itu saya harus bisa menumbuhkan minat motivasi siswa dalam hal literasi dan belajar. Salah satu cara agar saya dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi literasi dan motivasi siswa itu adalah dengan cara konsisten. Saya harus mempunyai strategi pembelajaran yang berkelanjutan, kemudian dan pelaksanaan dari rencana aksi itu harus dilakukan secara konsisten, secara berkelanjutan. Nah, itu dan bagaimana saya bisa meningkatkan motivasi dan minat literasi itu, yaitu ya salah satunya aksi nyatanya adalah saya melakukan penindasan kepada rekan sejawat melalui diseminasi atau saya melakukan membentuk komunitas belajar di Rombel di sekolah saya, gitu. Khususnya di jurusan teknik sepeda motor dan teknik otomotif. Itu Bapak, jadi salah yang saya hadapi semua. Oke, Pak Yunus, terima kasih sudah bercerita. Dari hasil coaching hari ini, Pak Yunus, saya ada beberapa pertanyaan perihal coaching yang sudah dilakukan hari ini berkaitan dengan alur tirta, Pak Yunus. Apakah sudah yang alur tirta yang dikaitkan dengan coaching hari ini seperti itu? Yang pertama pertanyaannya Pak Yunus, apa yang mendorong coaching untuk dapat meningkatkan minat literasi murid? Yang pertama adalah bahwasanya input siswa yang kita miliki itu bagus. Jadi kita pada saat seleksi penerimaan siswa baru itu, PPDB itu, kita menyeleksi siswa dan jurusan otomotif itu salah satu jurusan favorit di SMK Negeri 8 Jember, di mana hasil dari seleksi itu nilai-nilai siswa yang masuk di jurusan teknik sepeda motor itu rata-rata di atas 75, rata-rata 80. Nah, dari situ berarti kan sebetulnya potensi akademik ya dari siswa itu baik. Nah, akan tetapi di sini ironisnya adalah pada saat setelah masuk di SMK negeri di jurusan TPSM itu menurun tingkat motivasinya. Lah di sini saya bertujuan bagaimana itu bisa tumbuh literasi dan motivasi belajar itu. Jadi tujuan saya adalah bagaimana meningkatkan dari potensi yang masih terpendam di siswa itu agar bisa tumbuh dan kemudian meningkat begitu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Yunus, bagaimana Pak Yunus mengidentifikasi minat literasi anak-anak seperti itu? Yang pertama saya melakukan asesmen diagnostik, yaitu berupa kesiapan belajar Bapak. Jadi siswa itu saya beri pertanyaan dari siswa itu sejauh mana tingkat pemahaman materi yang akan saya sampaikan. Nah, dari situ, dari pertanyaan itu hasil jawabannya bermacam-macam. Ada yang jawabannya itu detail atau rinci, ada yang jawabannya hanya pendek sedikit, dan ada yang jawabannya itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sedang gitu Pak. Nah, jadi dari situ saya mengidentifikasi dari kesiapan belajar murid. Nah, dari situ saya tahu bahwasanya murid yang mempunyai literasi yang baik itu akan menjawab pertanyaan dengan panjang. Tapi dengan siswa yang literasinya kurang, dia cenderung menjawab dengan pendek. Pak Yunus. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Yunus, tentunya berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi. Apa rencana aksi yang akan Bapak lakukan seperti itu?
Yang pertama sudah saya sampaikan tadi pada saat saya sharing Bapak. Yang pertama saya akan memotivasi siswa Bapak bahwasanya literasi itu penting. Karena dari kita melakukan literasi itu maka kita ada proses transfer knowledge atau transfer ilmu, di mana dari proses pembelajaran itu akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, saya akan mendesain cara siswa melakukan literasi. Salah satunya adalah saya menggunakan literasi digital, yaitu menggunakan Google Classroom, di mana di Google Classroom itu akan saya berikan modul-modul berupa buku manual reparasi atau modul pembelajaran. Kemudian saya akan membuat flipbook ya Pak, flipbook yaitu buku digital, dan dari flipbook itu akan saya bagikan melalui grup WA. Kemudian yang ketiga yaitu saya melakukan proses literasi di awal pembelajaran. Jadi 5-10 menit akan saya berikan literasi siswa, dan topiknya bebas apa yang akan diinginkan oleh siswa atau murid. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Pak Yunus, apa yang menjadi tanggung jawab Pak Yunus agar visi tersebut itu bisa terwujud seperti itu? Gimana? Yang pertama adalah kolaborasi tentunya Pak. Kolaborasi untuk bisa meningkatkan minat dan motivasi siswa itu kita tidak bisa sendiri, kita harus butuh kerjasama dengan rekan sejawat agar visi dan program ini bisa sama-sama terwujud. Yang pertama itu. Yang kedua, saya akan membentuk komunitas belajar Bapak. Jadi saya akan seperti visi guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akan melakukan pembebasan kepada rekan sejawat yang ingin sama-sama memajukan sekolah, ingin sama-sama melakukan perubahan pada sekolah gitu. Yang terakhir Pak Yunus, bagaimana perasaan Pak Yunus setelah kita melakukan coaching hari ini Pak Yunus? Gimana dari awal tadi perasaannya, kemudian setelah ngobrol seperti ini, bercerita itu terakhir gimana perasaannya Pak Yunus? Alhamdulillah Bapak, dari setelah saya melakukan sharing kepada Bapak coach, selaku coach, saya di sini semakin terbuka dan mempunyai wawasannya untuk dapat melakukan kegiatan literasi ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, tapi harus secara bersama-sama agar tujuan literasi ini bisa terwujud. Karena literasi itu bisa terwujud karena dengan tujuan yang sama. Jadi seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu harus sama-sama mendukung. Dan dari sharing ini saya semakin plong, semakin lega, sehingga masalah yang saya hadapi itu bisa segera terselesaikan dan segera saya tindak lanjuti. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Akhirnya Pak Yunus merasa lega karena bisa menemukan solusi seperti itu, menemukan dan bisa melakukan tindak lanjut. Saya kira cukup Pak untuk perpindahan hari ini. Dari akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah melihat Pak Iwan dengan Pak Yunus melakukan proses coaching, dan sebelum penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Iwan. Monggo. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Iwan lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Pak Iwan inginkan tadi? Terima kasih. Jadi pada saat coaching saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita seperti itu. Yaitu alurnya yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk
apa ya, untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi seperti itu. Baik Pak Iwan, menurut saya sebagai observer pada kegiatan coaching pada siang hari ini tadi sudah berjalan sangat baik Pak Iwan. Proses alur ceritanya sudah terlihat, Pak Iwan sudah bisa menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yunus sehingga Pak Yunus tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan coaching tadi itu sudah sangat sesuai dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Iwan sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai, yang ingin Pak Iwan kembangkan berdasarkan coaching pada kegiatan siang hari ini? Yang jelas seperti yang awal tadi saya sampaikan Bu, bahwa saya ingin lebih mendalami lagi dalam saya melakukan coaching itu lebih sesuai, lebih pas lagi dengan alur cerita seperti itu. Oh begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan proses coaching dengan baik yang sesuai dengan alur tirta, kemudian bisa mengembangkan kompetensi kita dalam kegiatan coaching. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pasca observasi kita pada kali ini. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam.